Polisi Bandar Sabu divonis 10 bulan, sedangkan kurirnya divonis 7 tahun penjara. Ditres Narkoba dan Bit Propam Polda Jatim mendatangi kantor Polsek Sukodono pada Selasa 23 Agustus 2022. Bukan kunjungan dinas, tim Polda Jatim datang ke Polsek di Sidoarjo ini justru untuk melakukan penggerebekan. Usut punya usut, 3 anggota Polsek Sukodono ketahuan menggunakan narkotika. Yang bikin geger, ketiganya berpesta narkoba justru di kantor polisi tersebut. Halo semua, jumpa kembali dengan saya di channel Rakyat Jelata. Kali ini kita ingin membahas tentang putusan pengadilan yang begitu sangat kontroversial, yaitu terkait Bribtu Royful Sirwanda Manurung, seorang oknum polisi yang terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Kabupaten Kutai Barat. Keputusan hakim yang hanya menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara ini telah memicu banyak reaksi serta kecaman dari masyarakat. Masyarakat dan para pegiat anti narkoba merasa putusan ini pun sangat begitu tidak adil. Mereka menilai hukuman tersebut terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera yang seharusnya. Di sini banyak yang berpendapat bahwa jika pelaku adalah masyarakat biasa, hukumannya pasti akan jauh lebih berat, seperti yang ditulis oleh Heipen Linggam pada laman Facebook RRI SP Sendawar. Coba masyarakat biasa, pasti sangat berat hukumannya. Kok kenapa yang penegak hukum berkasus disayang-sayang? Kritik ini pun menunjukkan kekecewaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dianggap tebang pilih, tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Selain itu, komentar-komentar di grup-grup Facebook, keluhan dan saran warga Kubar dan Kalimantan Timur, ibu kota NKRI, di sini juga menunjukkan kekecewaan yang sama. Seperti halnya John Brukat yang menulis, 10 bulan, macam mana bisa memberantas narkoba kalau segitu? Sedangkan Adi Saputra menambahkan, sudah lumrah, hukum di Indonesia hanyalah buat mainan saja. Sedangkan praktisi hukum asal Kutai Barat, Yahya Tonang juga menilai bahwa hukuman yang begitu ringan terhadap pelaku peredaran gelap narkotika ini sebagai presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Bahaya ini jadi presiden buruk penegakan hukum di Indonesia. Pasal 127 saja mengatur batas minimal hukuman 1 tahun. Kenapa ini cuma 10 bulan? Ini bisa jadi jurisprudensi kalau begini modelnya, tulis Yahya Tonang. Putusan ini juga semakin memperburuk citra penegakan hukum di Indonesia. Di sini banyak yang menganggap bahwa aparat yang seharusnya memberi contoh yang baik malah mendapatkan keringanan hukuman. Ini bisa jadi akan berdampak negatif terhadap upaya pemberantasan narkoba di Indonesia. Saya pun juga yakin ke depan putusan pengadilan ini akan berdampak negatif pada pemberantasan narkoba di Indonesia. Yanto Eheng Kubar juga menulis, kayaknya ke depan makin banyak yang mencoba untuk jualan barang ini kalau cuma kurungan 10 bulan. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dari Kejaksaan Negeri Kutai Barat pun juga telah mengajukan banding atas vonis ringan terhadap Bribtu Royful ini. JPU menuntut oknum polisi ini 7 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah atau diganti 6 bulan kurungan. Tetapi putusan hakim pun jauh di bawah tuntutan tersebut. Sudah kami ajukan banding kemarin karena putusannya sangat jauh dari tuntutan kami, kata Dikir Rahman Perdana, JPU yang menangani perkara ini. Sedangkan dari pihak kepolisian sendiri belum memberikan tanggapan yang resmi terkait kontroversi kasus ini. Namun kasus ini menjadi sorotan publik dan menambah daftar panjang polemik penegakan hukum narkoba di Indonesia. Royful Sirwanda Manurung yang merupakan anggota kepolisian aktif di Polres Kutai Barat divonis ringan oleh Hakim Pengadilan Kutai Barat. Dalam putusannya, hakim menggunakan pasal 111 sampai 128 ayat 1 dan pasal 129 karena menganggap pelaku bukan pengedar, melainkan bersalah karena sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana. Padahal berdasarkan fakta yang terungkap, Roy diduga kuat menjadi bandar narkoba karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu seberat 23 gram yang telah dipecah dalam ratusan paket kecil siap edar. Tapi anehnya, Aspendi, kurir yang bekerja dengan Roy, justru malah divonis 7 tahun penjara,
sedangkan Roy sendiri hanya dihukum kurang dari 1 tahun. Mungkin hal inilah yang menjadikan kasus ini akhirnya kontroversi di tengah masyarakat. Kasus ini pun semakin menunjukkan betapa hukum di Indonesia seringkali tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Apakah ini berarti bahwa penegakan hukum kita memiliki perlindungan khusus? Apakah masyarakat biasa selalu mendapatkan hukuman yang lebih berat? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk update berita terbaru dari kami. Dan sampai jumpa lagi dalam video-video kami berikutnya. Salam dari rakyat jelata.